me down, pick me up, that's a start. Always poppin', Zan, yeah. My body hurts, can't stand. Restart system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Agustiansyah dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang eksistensi Pancasila di era Orde Baru. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi Pancasila masa Orde Baru sampai masa Reformasi. Pancasila masa Orde Baru. Jadi sekarang kita membahas awal mula Orde Baru. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi sebuah tragedi nasional, yaitu peristiwa G30S PKI, Gerakan 30 September, yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Hal ini menyebabkan dibubarkannya PKI dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Pada masa itu, di kalangan mahasiswa dan rakyat terjadi demonstrasi yang biasa dikenal dengan nama Tritura, 3 tuntutan rakyat, dan salah satunya adalah menuntut dibubarkannya organisasi PKI. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Masa tahun 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru ini diharapkan oleh masyarakat dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan Partai Komunis Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. Pada masa ini juga pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau REPLITA dan program pembangunan yang tertuang di dalam GBHN, Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada masa Orde Baru, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja. Yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan P3, yang kedua Golongan Karya Golkar, dan yang ketiga Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Pada masa ini juga kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi. Contohnya diberedelnya beberapa surat kabar atau majalah. Kemudian pada masa ini juga muncul beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya adalah kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, dan sebagainya. Jadi itu beberapa peristiwa mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Masuk ke Pancasila masa Reformasi. Latar belakang munculnya masa reformasi karena penyelewengan dan perlakuan tidak adil pada era Orde Baru. Ketidakadilan tersebut terjadi di berbagai bidang, yaitu politik, hukum, dan ekonomi, di mana semua bidang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Sehingga pemerintah masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini ditandai dengan demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia dan puncaknya adalah didudukinya gedung DPR MPR oleh mahasiswa dan rakyat.
Pada masa reformasi ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain seperti pada masa Orde Lama, tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Terdapat beberapa hal yang negatif yang timbul akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral, di mana semua itu tidak sesuai dengan budaya bangsa, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan tantangan yang lain dalam masa Orde Reformasi adalah penerapan Pancasila mengalami penurunan rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Berbanding terbalik dengan konsep Pancasila bahwa setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah sesuai sila keempat dalam Pancasila. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa menggambarkan bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara selalu mengalami pasang surut. Dalam pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi juga terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sorry, it's DJ.